언니가 제가 방에 있고 하니까 언니가 숨어서 그때는 울었었어요. Ikut buka suara Kapten Red Sparks Pio Seungju soal Megawati dikritik netizen. Kabar baik, Timnas Indonesia untung besar usai Shane Patinama dilepas klubnya KAS Eupen. Ikut buka suara Kapten Red Sparks Pio Seungju soal Megawati dikritik netizen. Kritik tajam terhadap Megawati Hangestri atas performanya di Final Four Proliga 2025 tak hanya ramai di Indonesia, tetapi juga terdengar hingga Korea Selatan. Namun, di tengah derasnya hujatan dari netizen dan pengamat olahraga dalam negeri, sebuah suara dari negeri ginseng akhirnya terdengar. Dan suara itu datang dari orang yang sangat mengenal Mega di dalam dan luar lapangan. Pio Seungju, Kapten Daejeon Red Sparks, dan sahabat dekat Megawati selama 1 musim terakhir di Liga Voli Korea. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media olahraga Korea, Chosun Sports, Pio Seungju tak bisa menyembunyikan kekesalannya terhadap gelombang kritik yang menghampiri mantan rekan setimnya. Ia menyampaikan bahwa banyak orang tidak benar-benar memahami apa yang telah dilalui oleh Megawati dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, menurut Seungju, sebagian besar komentar yang menghujat Mega sangat tidak adil dan terkesan dangkal. Mega bermain dengan hati, bukan hanya otot, tegas Seungju. Saya melihat sendiri bagaimana dia menahan sakit, tetap datang latihan, dan selalu tersenyum meskipun tubuhnya jelas kelelahan. Musim di Korea itu berat, sangat berat. Tidak semua orang bisa melewatinya. Tapi Mega bertahan, dan dia menjadi tumpuan kami. Saya bahkan percaya tanpa dia, kami tidak akan pernah sampai ke semifinal. Megawati seharusnya mendapat waktu istirahat yang cukup. Namun, hanya dalam hitungan hari, ia harus kembali ke Indonesia dan langsung memperkuat Gresik Petrokimia di Final Four Proliga. Transisi cepat ini, menurutnya, adalah sesuatu yang sangat berat bagi siapapun, baik secara fisik maupun mental. Bayangkan kamu baru selesai maraton 42 km. Lalu dalam 2 hari, kamu disuruh sprint 100 meter tanpa pemanasan. Itu bukan performa yang buruk. Itu namanya penyiksaan, ujar Seungju lantang. Tak hanya itu, ia juga menyinggung soal cedera yang dialami Mega di akhir musim bersama Red Sparks. Sesuatu yang menurut Seungju sempat membuat seluruh tim khawatir. Mega tidak cerita banyak ke publik, tapi dia sempat cedera cukup serius. Dia bahkan harus menjalani terapi khusus di Daejeon sebelum kembali ke Indonesia. Kalau kalian lihat dia bermain di Proliga sekarang, itu artinya dia sudah melawan rasa sakit yang tidak sedikit, tambahnya. Seungju juga membagikan momen pribadi mereka usai laga terakhir Red Sparks di Korea, ketika Megawati menangis diam-diam di ruang ganti. Bukan karena kekalahan, tetapi karena beban yang harus ia tanggung antara klub, negara, dan harapan jutaan fans. Mega itu tipe yang selalu ingin sempurna. Dia merasa gagal kalau tidak bisa kasih yang terbaik, meskipun kondisi tubuhnya sudah bilang, cukup. Saya bilang ke dia waktu itu, "You're already more than enough." Tapi dia hanya senyum dan bilang, "Masih banyak yang harus aku kejar." Itu Mega. Dia tidak akan pernah berhenti berjuang. Tutup Pio Seungju. Kabar baik, Timnas Indonesia untung besar usai Shane Patinama dilepas klubnya KAS Eupen. Sebuah kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan datang dari daratan Eropa. Bek kiri, andalan Timnas Indonesia, Shane Patinama, resmi mengakhiri kontraknya lebih awal bersama klub kasta kedua Liga Belgia, KAS Eupen. Keputusan itu diumumkan secara resmi oleh pihak klub pada Kamis, 8 Mei 2025. Dan sontak menjadi angin segar bagi skuad Garuda yang tengah bersiap menghadapi 2 laga hidup mati di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pernyataan resminya, KAS Eupen menyatakan bahwa pemutusan kontrak dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Meskipun secara teknis, kontrak Patinama baru akan habis pada musim panas tahun 2026. KAS Eupen dan Shane Patinama telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak. Sang pemain Timnas Indonesia akan pergi setelah musim 2024 sampai 2025, tulis pihak klub. Selama semusim di Belgia, Shane tercatat tampil dalam 17 pertandingan di semua kompetisi. Walau kontribusinya tidak tergolong buruk,
namun klub dan pemain memilih untuk tidak melanjutkan kerjasama. Eupen pun melepas Patinama dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih. KAS Eupen ingin berterima kasih atas komitmennya dan mengharapkan yang terbaik baik dalam segi keolahragaan dan personal, terutama bersama tim nasional Indonesia. Lanjut mereka. Keputusan ini bisa dibilang datang di waktu yang sangat tepat bagi timnas Indonesia. Dengan status bebas kontrak, Shane Patinama kini tidak lagi memiliki kewajiban profesional terhadap klub manapun. Artinya, ia dapat bergabung penuh dengan timnas dalam pemusatan latihan TC yang telah direncanakan oleh PSSI. TC tersebut akan digelar di Bali mulai tanggal 26 Mei 2025 dan akan menjadi tahap akhir persiapan Indonesia sebelum menghadapi 2 laga krusial dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 5 Juni, Indonesia akan menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kemudian, 5 hari berselang, Garuda akan terbang ke Jepang untuk melawan raksasa Asia di Suita City Stadium pada 10 Juni. Dengan Patinama bebas dari kontrak, pelatih kepala Patrick Kluivert mendapatkan keuntungan besar. Pasalnya, sejumlah pemain lain menghadapi kendala untuk bergabung sejak awal TC. Emil Audero, misalnya, kemungkinan baru bisa bergabung setelah 1 Juni, karena Palermo masih berpeluang bermain di babak playoff promosi ke Serie A. Sementara itu, Martin Paes juga harus tetap membela FC Dallas, karena kompetisi MLS 2025 tetap berjalan selama jeda internasional. Dengan demikian, Shane Patinama diperkirakan akan menjadi salah satu dari sedikit pemain abroad yang bisa hadir sejak hari pertama TC, sekaligus menjadi tulang punggung dalam membangun kohesi tim dari awal. Keputusan Shane ini juga membuka spekulasi tentang masa depannya. Meski belum ada konfirmasi resmi, beberapa media Eropa dan Asia berspekulasi bahwa sang bek naturalisasi sedang didekati oleh sejumlah klub di Asia Tenggara, termasuk dari Liga 1 Indonesia, J-League, Jepang, dan K-League Korea Selatan. Namun, menurut sumber internal PSSI, Shane saat ini hanya fokus pada timnas. Shane ingin beristirahat sejenak dari tekanan klub. Dia mau beri waktu dan fokus untuk Indonesia. Itu yang dia sampaikan kepada kami, ungkap seorang staf PSSI yang tidak ingin disebutkan namanya. Peluang ini menjadi momen pembuktian bagi Patinama. Setelah sempat diragukan saat awal proses naturalisasi, performanya bersama timnas terus menunjukkan progres. Di bawah arahan Kluivert, ia kini dipercaya sebagai bek kiri utama dan menjadi bagian penting dari sistem pertahanan skuad merah putih. 2 laga terakhir Indonesia di putaran ketiga ini adalah segalanya. Saat ini, Garuda menempati posisi ketiga grup dan hanya 2 tim teratas yang akan lolos langsung ke putaran keempat. Cina adalah lawan yang di atas kertas bisa dikalahkan, namun Jepang jelas tantangan maha berat. Jika menang lawan Cina dan minimal seri di Jepang, peluang kita sangat besar, ujar pengamat sepak bola Asia Tenggara Hans Ong. Patinama sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi soal pemutusan kontraknya, namun ia menyapa fans lewat media sosial dengan unggahan sederhana. Unggahan itu disambut antusias oleh ribuan komentar dan dukungan dari netizen. Banyak yang berharap Patinama bisa menjadi pembeda dalam 2 laga penting tersebut. Dengan komposisi yang mulai matang dan strategi yang semakin progresif di bawah Kluivert, serta tambahan waktu persiapan yang lebih panjang untuk pemain seperti Patinama, timnas Indonesia kini berada di jalur yang menjanjikan.